Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Executive Experience and Organizational Outcomes. Lanjut, Mat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, itu ada Adinda Hermawati, Aservania, Kurnialdi Danilva, Mutia Adilaneva, dan Yafa Zuki Robi. Lanjut, Mat. Materi pertama akan disampaikan oleh Robi. Kepada Robi, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ya tentang bagian pertama dari materi kali ini tentang pengalaman eksekutif dan hasil dari organisasi. Nah, jadi di deskripsi masalah yang akan didiskusikan sebenarnya kita akan mempelajari apa di sini. Nah, itu yang akan saya jelaskan. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan melanjutkan pada materi sebelumnya. Nah, jadi pada materi sebelumnya itu bahwasanya dijelaskan bahwasanya ada yang mempengaruhi pemimpin dalam melakukan keputusan strategik. Nah, pada minggu lalu kita mempelajarinya itu adalah tentang lebih ke psikologinya. Nah, jadi pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana pengalaman selain psikologi itu ada pengalaman yang akan mempengaruhi si pemimpin dalam mengambilkan keputusan. Nah, jadi sesuai yang dijelaskan dalam slide ini, kita akan membahas tentang bagaimana pengalaman bisa mempengaruhi pemimpin dalam membuat strategik sehingga bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Nah, jadi itu kita intinya akan mempelajari pengaruhnya dan kemudian apakah pengaruh tersebut terhadap keputusan strategik, lalu bagaimana hasil akhirnya terhadap kinerja perusahaan. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita melihat dulu apa sih fungsi pengalaman itu gitu. Nah, jadi pertama pengalaman itu akan bentuk nilai gitu. Nah, jadi pengalaman itu kan memang hal yang memang kita hadapi. Nah, jadi hal yang memang sudah kita lakukan. Nah, jadi dengan adanya pengalaman ini itu akan membentuk nilai-nilai yang mana nilai-nilai ini kita beranggapan bahwa dari pengalaman kita tersebut hal-hal tersebut akan menjadi acuan kita dalam mengambil keputusan. Kemudian begitu juga fungsinya itu membuat suatu keyakinan. Nah, jadi dengan adanya pengalaman tadi dan kemungkinan apakah itu pengalaman itu berhasil atau tidaknya dan itu akan membuat suatu keyakinan dan selanjutnya ada model kognitif. Nah, jadi dengan adanya pengalaman tersebut berfungsi juga untuk membentuk model kognitif dalam kita menyelesaikan suatu masalah baik itu juga dalam mengambil suatu keputusan. Next moderator. Nah, jadi sebelumnya kita sudah mempelajari di dalam yang mempengaruhi pengalaman itu ada psikologi. Nah, jadi yang mempengaruhi keputusan pemimpin itu ada psikologi dan kali ini kita bahas tentang pengalaman. Nah, jadi pengalaman ini ada 4 perangkatnya. Nah, yang mana 4 perangkat ini akan kita bahas lebih lanjut nanti pada materi ini. Yaitu yang pertama ada masa kerja. Nah, kita akan membahas bagaimana sih masa kerja ini, apakah pemimpin yang lebih muda atau yang lebih tua masa kerjanya akan berdampak seperti apa terhadap perusahaan. Kemudian juga ada pengalaman fungsional. Fungsional itu mungkin seperti bagaimana dia, apakah misalnya dia biasanya di manajemen keuangan gitu. Diletak dia di manajemen sumber daya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan selanjutnya itu juga mempengaruhi pengalaman itu perangkatnya adalah pendidikan formal. Nah, tentu berbeda antara pendidikan yang hanya di A berbeda dengan pendidikan yang sampai di B gitu. Itu misalnya. Dan selanjutnya ada beberapa pengalaman lainnya nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Next slide. Nah, jadi ada beberapa penelitian tentang pengaruh dari pengalaman ini dan mereka juga mengaitkan bahwa pengalaman ini merupakan suatu konteks RDV. Nah, jadi kan RDV ini kita sama-sama kita tahu bahwa ini berbasis atau pandangan itu berbasis sumber daya. Nah, jadi dalam konteks ini beberapa penelitian itu menganggap bahwa manajer puncak sebagai sumber daya bagi perusahaan. Nah, jadi anggapannya di sini itu adalah jadi bahwasan si manajer ini merupakan sumber daya suatu perusahaan gitu. Nah, sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi dianggap itu adalah konteks RBV. Nah, suatu sumber daya itu apa yang dimiliki oleh manajer itu berupa pengetahuan, koneksi, dan keterampilan, dan itu dianggap suatu sumber daya. Nah, namun sebenarnya itu berbeda. Terdapat dua perbedaan. Nah, secara teori RBV itu dia tidak berbicara tentang karakteristik, nah, tetapi berbicara tentang
bagaimana sumber daya yang nyata yang bisa dilihat oleh perusahaan, misalnya berupa aset dan lain-lain dan sejenisnya. Dan kemudian perbedaan yang kedua adalah RBV bukan tentang pengalaman, tetapi RBV ini tentang bagaimana bukti fisiknya, lebih ke bukti fisiknya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi memang hampir mirip, tapi terdapat dua perbedaan antara konteks RBV dan pengaruh pengalaman ini. Nah, mungkin bisa dilanjutkan, moderator. Nah, jadi di sini kita akan membahas pertama tentang jabatan eksekutif dari pengaruh pengalaman ini. Nah, jadi eksekutif ini dengan masa jabatan yang lama cenderung tidak membuat perubahan besar dalam organisasi. Nah, faktanya ada beberapa bukti fakta nih. Nah, jadi ini akan kita pelajari apakah itu benar atau tidak gitu. Nah, jadi di sini ada 5 tren yang terjadi dalam masa jabatan. Nah, di sini ini poin 1, poin 2, 3 sampai 5 itu sesuai dengan misalnya di tahun pertama, di tahun kedua, di 5 itu seorang pemimpin itu atau seorang manajer itu semakin lama di dalam suatu perusahaan. Nah, ini nanti bisa dilihat ya dari tabel ini bagaimana komitmennya di awal-awal, apakah komitmen seperti apa gitu. Nah, kita coba dilihat di next slide selanjutnya, atau tentang 5 tren jabatan seorang pemimpin tadi. Nah, yang pertama itu kan dari penjelasan yang dari tabel yang kita lihat tadi. Nah, jadi inti pembahasan itu seperti ini. Yang pertama, seiring kemajuan masa jabatan mereka, nah eksekutif ini cenderung menerima lebih sempit dan informasi yang diserang lebih halus. Nah, logika seperti ini. Pemimpin di awal-awal masa kepemimpinan yang mereka akan lebih sering cenderung menerima informasi lebih banyak itu karena mereka memang baru sehingga mereka tuh membutuhkan informasi yang banyak. Nah, namun seiring berjalannya waktu yang mana mereka sudah mendapatkan koneksi, sudah biasa mendapatkan informasi sehingga mereka tidak terlalu menerima beberapa informasi sehingga mereka seolah-olah lebih sempit dalam menerima informasi. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Yang kedua, seiring kemajuan masa kerja, para eksekutif memperoleh lebih banyak pengetahuan tugas pada awalnya dengan cepat dan kemudian lebih lambat. Nah, jadi logika seperti ini tentunya di awal-awal mereka akan mendapatkan tugas itu lebih banyak gitu. Nah, jadi tujuannya tugasnya lebih banyak, yang mana pemimpin ini akan bertujuan misalnya untuk apakah nanti mereka akan mendapatkan naik jabatan dengan mereka bisa menyelesaikan tugas yang banyak. Namun seiring waktu mereka tugas itu akan semakin sedikit tugas pada seorang manajer. Nah, selanjutnya yang ketiga, eksekutif memulai posisi mereka dengan minat tugas yang tinggi, kemudian setelah beberapa tahun turun. Nah, seperti ini. Jadi mereka di awal-awal seorang manajer, di awal-awal masa jabatan mereka, mereka akan memiliki minat tugas yang tinggi. Nah, karena mereka masih di awal, tentunya mereka berharapan nantinya dengan memiliki minat tugas yang tinggi, CEO akan melihat mereka, jadi mereka akan dinaikkan pangkatnya. Nah, jadi dia seperti ini nanti akan lama-lama akan menurun meningkatnya karena apa bisa jadi yang diharapkan itu sudah dapat misalnya dia naik pangkat. Nah, jadi bisa jadi minatnya akan lebih rendah gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, saat masa jabatan eksekutif meningkat, kekuatan mereka meningkat. Nah, jadi tentunya ya pasti ya, karena kan selama dia semakin lama di masa jabatan, tentu dia akan semakin profesional, akan semakin biasa dalam dunia kerja yang dimilikinya seorang manajer tersebut. Yang kelima, semakin lama masa jabatan seorang eksekutif dalam organisasi, semakin besar pula masa jabatan atau komitmennya. Nah, tentunya semakin lama dia di dalam suatu organisasi, tentu berbeda dong antara seorang manajer yang sudah lama dengan seorang manajer yang baru komitmennya. Tentu komitmen yang lebih besar akan lebih besar pada seorang manajer yang sudah lama gitu. Nah, yang keenam, semakin lama masa jabatan seorang eksekutif organisasi, semakin besar pula masa jabatan dan komitmennya. Nah, di sini membahas tentang komitmen ya. Nah, jadi tentunya komitmen ini akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Nah, komitmen ini akan sering bertambah dari seorang pemimpin atau manajer. Nah, karena apa? Karena mereka akan merasa lebih dekat dengan perusahaan. Karena mereka merasa jati diri mereka itu sangat dekat dengan perusahaan itu sehingga komitmennya tentu akan lebih tinggi sehingga mereka akan lebih berusaha untuk memajukan suatu perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pembuka pada sesi ini. Mungkin dilanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Dikembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yafa Zukirobi yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Adinda Hermawati. Pada Adinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan moderator. Sebelumnya,
melanjutkan pembahasan dari yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tentang hubungan masa jabatan dengan strategi organisasi yang diambil oleh eksekutif. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti Gabaro, Bantel, dan juga teman-teman yang lainnya, hasil ini menunjukkan bahwa hubungan masa jabatan dengan strategi organisasi ini cenderung negatif, di mana semakin lama masa jabatan seorang eksekutif itu maka akan berpengaruh pada penurunan strategi organisasi yang diambil. Seperti seperti diagram yang ada pada layar ini, di sini ditunjukkan bahwa pada 3 bulan pertama itu perusahaan cenderung mengambil tindakan-tindakan berupa penerapan strategi baru sangat signifikan. Kemudian pada titik tertentu, pada tepat 3 bulan berjalannya organisasi tersebut, mereka akan mengalami itu yang dinamakan seperti penerapan strategi. Nah, setelah penerapan strategi tersebut, mereka akan mencoba kembali menerapkan strategi baru. Jadi alurnya itu sinkron, penerapan strategi terus-menerus hingga mungkin ada batasnya itu sekitar 3 tahun kemudian. Nah, setelah masa puncak tersebut, eksekutif ini kemudian akan merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan itu sudah merasa cukup, merasa puas, sehingga mereka cenderung enggan untuk melakukan suatu perubahan. Next, operator. Nah, di sini dilihat dari adanya fakta bahwa atau dari adanya bukti bahwa hubungan antara masa jabatan dengan strategi organisasi ini cenderung negatif. Nah, ini dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Miller dan juga Semsi ini mencari tahu alasan hubungan negatif antara masa jabatan dengan strategi organisasi itu. Nah, didapatlah hasil penelitian itu dijelaskan pada penggambaran tahap-tahap dari jalannya organisasi. Itu dimulai dari tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran ini di mana tahap awal di mana masa-masa jabatan eksekutif ini masih baru. Nah, mereka itu seperti yang telah dijelaskan oleh materi sebelumnya. Nah, ketika eksekutif ini baru bergabung dalam suatu organisasi atau perusahaan, mereka itu diibaratkan sebagai papan yang masih kosong atau masih putih gitu. Jadi mereka masih memiliki ide-ide yang segar dari luar. Mereka juga cenderung bisa melihat secara jernih bagaimana lingkungan sekitar, sehingga mereka itu mencari tahu apa potensi yang bisa digali untuk pasar tersebut gitu. Jadi mereka berusaha melakukan pembaruan tersebut, menerapkan suatu inovasi-inovasi tersebut. Nah, jalan beberapa saat kemudian, nah mereka itu mulai memasuki yang namanya tahap harvest stage atau tahap pematangan. Di sini mereka itu cenderung mulai mengetahui apa nih potensi yang dapat dieksploitasi. Nah, mereka ini bergerak bukan sebagai eksperimen lagi, namun sebagai eksploitasi. Mereka tahu apa kemampuan mereka tahu apa peluang yang bisa mereka tingkatkan. Nah, mereka berjalan di sana saja gitu. Jadi mereka cenderung fokus pada satu yang bisa mereka jadikan titik untuk keunggulan mereka. Nah, setelah mereka melewati tahap tersebut, mereka akan sampailah pada tahap penurunan ini. Tahap penurunan ini dapat terjadi sekitar 10 atau 15 tahun setelah jalannya perusahaan tersebut. Nah, tahap penurunan ini seperti apa? Jadi tahap penurunan ini mereka atau eksekutif ini, para petinggi ini cenderung mulai mengalami yang namanya penurunan pencarian informasi. Mereka mulai berada pada titik nyaman, yaitu mereka merasa puas dengan apa yang telah mereka capai, sehingga mereka kurang menggali informasi lebih jauh lagi, melihat pasar bagaimana perubahan yang terjadi, dan mereka cenderung enggan untuk melakukan inovasi karena mereka telah nyaman dengan apa yang ada. Next, operator. Nah, berdasarkan apa yang telah dijelaskan di slide sebelumnya tadi, itu tentang hubungan masa jabatan dengan strategi yang diambil. Nah, terdapat juga penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan proposisi tadi, yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Levitas dan juga Prem ini, yang mana mencari tahu apakah ada hubungan antara masa jabatan eksekutif dengan daya cipta yang mereka terapkan. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa diagramnya itu seperti berbentuk U terbalik, di mana pada awal masa jabatan mereka mungkin selalu ingin mencari tahu dan juga
menerapkan sesuatu yang baru gitu. Jadi mereka mulai merambat naik ke atas sehingga pada suatu saat mereka berada di titik jenuh, mereka telah mencapai titik puncak, mereka merasa mereka puas dari apa yang telah mereka ciptakan tersebut, sehingga mereka akan mengalami yang namanya masa penurunan atau decline tadi. Nah, seperti juga penelitian yang dilakukan oleh Miles dan juga Snow, yang mana mencari tahu bagaimana hubungan masa jabatan eksekutif ini dengan jenis strategi yang diambil. Jadi, ternyata lamanya masa jabatan ini juga berpengaruh terhadap jenis-jenis strategi yang diambil. Seperti contohnya, eksekutif dengan masa jabatan yang panjang cenderung menerapkan strategi yang dinamakan defender. Defender ini adalah strategi di mana mereka itu merasa nyaman dengan apa yang telah mereka tetapkan, dan mereka itu merasa aman karena mereka berada di lingkungan yang cenderung stabil. Jadi mereka enggan untuk melakukan suatu inovasi atau perubahan karena apa yang telah mereka tetapkan itu dan didukung oleh lingkungan yang stabil juga, sehingga apa yang telah mereka jalankan itu cenderung stabil saja. Jadi mereka menutup diri untuk melakukan suatu pembaruan atau melakukan daya cipta yang lebih baru lagi gitu. Nah, berbeda dengan masa jabatan eksekutif dengan masa jabatan yang lebih pendek, mereka cenderung menerapkan strategi yang dinamakan dengan prospektor. Prospektor ini adalah strategi di mana eksekutif itu berusaha untuk mencari informasi, memahami kondisi dari pasar yang sedang terjadi, sehingga mereka dapat menerapkan inovasi yang baru sesuai dengan apa permintaan pasar. Itulah perbedaan dari eksekutif yang memiliki masa jabatan yang pendek dengan masa jabatan yang panjang. Next, operator. Nah, selanjutnya yaitu tentang hubungan masa jabatan dengan kinerja. Tadi kita sudah membahas hubungan masa jabatan dengan strategi yang diambil. Nah, pasti juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari apa yang telah mereka terapkan dalam perusahaan tersebut. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan, masa jabat eksekutif dengan masa jabatan ini nih, masa jabatan yang panjang itu cenderung akan lebih berjalan baik jika didukung oleh beberapa faktor. Jadi hubungan antara masa jabatan dengan kinerja ini ternyata tidak bisa disamaratakan hasilnya, karena hasil dari penelitian yang telah dilakukan itu cukup beragam. Ada yang mengatakan hubungannya positif, ada juga yang mengatakan hubungannya itu positif namun akan berujung ke negatif. Jadi tidak stagnan seperti yang tadi hubungan masa jabatan dengan strategi perusahaan gitu. Jadi adapun hal-hal yang mempengaruhi hubungan masa jabatan dengan kinerja perusahaan ini yaitu ada dari lingkungan dan juga strategi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lingkungan ini contohnya ketika perusahaan berada pada lingkungan yang relatif stabil, itu eksekutif cenderung menerapkan strategi yang namanya defender tadi. Jadi mereka itu merasa aman dengan lingkungan yang stabil, sehingga mereka itu aman-aman saja ketika mereka tidak melakukan suatu inovasi gitu. Berbeda dengan ketika perusahaan berada pada lingkungan yang cukup dinamis atau sering mengalami perubahan, nah disitulah peran dari eksekutif yang baru bergabung, karena mereka itu cenderung menerapkan strategi defender yang mana mereka itu selalu mencari peluang, mencari tahu situasi pasar yang sedang terjadi, sehingga mereka itu selalu menerapkan inovasi-inovasi terbaru gitu untuk jalannya perusahaan supaya dapat berjalan lebih baik lagi. Hal itu semua dapat dilihat dari tabel yang ada di sini. Ini yang pertama yaitu tentang psychological factor, ini yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, yang dan juga observational experience itu juga minggu sebelumnya. Nah, tadi yang telah saya jelaskan itu adalah mengenai pemilihan strategi dari perusahaan ini dan juga bagaimana kinerja ini dapat berjalan bergantung pada masa jabatan dan juga faktor-faktor pendukung tadi seperti lingkungan dan juga strategi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Hermawati yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya itu akan disampaikan materi oleh Aservania. Pada Aser dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait kumpulan data dari audiens. Maaf, next. Baiklah, latar belakang fungsional. Nah, korespondensi antara pengalaman fungsional, kecenderungan psikologis, dan juga pilihan strategis itu dapat terjadi melalui setidaknya 3 mekanisme. Yang pertama, individu mungkin tertarik pada bidang fungsional yang sesuai dengan kepribadian atau bakat mereka. Nah, yang kedua,
Dengan berlalunya waktu dan akumulasi keberhasilan di bidang fungsional, seorang individu itu bisa menjadi semakin tersosialisasi dan ditanamkan dengan cara berpikir dan bertindak yang khas untuk bidang profesional tersebut. Nah, yang ketiga, ketika individu itu akhirnya beroperasi di luar area fungsional mereka, pembelajaran masa lalu itu dapat mengarahkan eksekutif untuk tertarik pada persepsi masalah dalam istilah akrab. Jadi dia udah akrab nih sama permasalahan-permasalahan karena udah pernah dihadapin dulu. Jadi akan menghasilkan dan lebih memilih solusi yang familiar, alias sudah pernah dipilihnya atau udah pernah dipertimbangkan sebelumnya. Next. Nah, pengalaman fungsional dan persepsi eksekutif. Eh, Dearborn dan Simon berpendapat bahwa paparan tujuan dan penguatan dari area fungsional tertentu akan menyebabkan manajer memperhatikan informasi tertentu dalam situasi bisnis yang kompleks dan pada gilirannya dapat menafsirkan informasi tersebut dalam istilah yang sesuai dengan keahlian fungsional mereka. Next. Nah, jadi atas penelitian dan pendapat Dearborn dan Simon tadi, maka dilakukan replikasi oleh Walsh. Nah, mereka bertiga ini menimbulkan beberapa preposisi. Yang pertama, semakin besar penekanannya pada manajemen umum dalam arti yang lebih luas lingkungan budaya, semakin lemah hubungan antara latar belakang fungsional eksekutif dan interpretasi mereka terhadap rangsangan strategis. Yang kedua, rangsangan strategis yang lebih ambigu dan beraneka ragam akan memperkuat hubungan antara pengalaman fungsional eksekutif dan interpretasi mereka terhadap rangsangan. Yang ketiga, semakin sedikit waktu yang dimiliki eksekutif untuk mempertimbangkan, maka semakin memperkuat hubungan antara pengalaman fungsional eksekutif dan interpretasi mereka terhadap rangsangan. Jadi, kalau misalnya waktu untuk mempertimbangkan itu sedikit dan kepepet, maka eksekutif tentu akan menggunakan pengalaman fungsional mereka untuk merespon terhadap rangsangan yang terjadi. Selanjutnya, semakin formal pendidikan manajemen yang dimiliki para eksekutif, semakin lemah hubungan antara latar belakang fungsional mereka dan mereka interpretasi rangsangan strategis. Lalu, semakin besar tuntutan pekerjaan eksekutif, maka semakin kuat hubungannya antara pengalaman fungsional eksekutif dan interpretasi mereka terhadap rangsangan. Nah, orang-orang ini melakukan perluasan yang menarik dari Dearborn and Simon dan juga Walsh tadi. Maka menghasilkan satu preposisi, yaitu semakin lama layanan di area fungsional, maka semakin kuat hubungan antara pengalaman fungsional eksekutif dan interpretasi mereka terhadap rangsangan strategis. Selanjutnya adalah links to strategy and performance. Hubungannya apa sih? Nah, penyelidikan tentang pengaruh latar belakang fungsional eksekutif pada profil organisasi berpusat pada dua kelas strategi organisasi. Yang pertama adalah strategi bersaing perusahaan dalam lini bisnis utamanya atau strategi bisnisnya. Dan yang kedua adalah profil diversifikasi perusahaan atau strategi perusahaan tersebut. Next. Nah, keunggulan kinerja yang berasal dari keselarasan latar belakang fungsional eksekutif dan strategi kompetitif. Ada beberapa pendapat terkait ini. Yang pertama, Gupta dan Govindrajan menemukan unit bisnis mengejar strategi membangun berkinerja lebih baik sejauh manajer umum mereka memiliki pengalaman dalam pemasaran dan penjualan. Terus Barbosa juga menemukan bahwa inovasi bisnis ditingkatkan dengan kemampuan fungsional tertentu di antara para eksekutif puncak. Nah, menyimpulkan bahwa orientasi pemasaran di antara para eksekutif puncak memberikan lebih banyak kemampuan berbasis pelanggan, kreatif, ekspansionis di perusahaan yang berfungsi untuk meningkatkan hasil dari upaya inovasi tersebut. Dan yang terakhir, Hayes dan Flintstein menyatakan bahwa eksekutif dengan pengalaman fungsional yang dominan di bidang keuangan, akuntansi atau hukum cenderung melihat perusahaan sebagai sebuah portofolio bisnis dan karenanya lebih cenderung mencari pertumbuhan melalui strategi diversifikasi.
Nah, hubungan antara latar belakang fungsional eksekutif dan strategi diversifikasi perusahaan. Hayes bilang kalau eksekutif dengan pengalaman fungsional yang dominan di bidang keuangan itu cenderung melihat perusahaan sebagai portofolio bisnis. Nah, kalau Song itu menemukan bahwa perusahaan yang melakukan diversifikasi terutama melalui akuisisi cenderung memiliki CEO dengan latar belakang keuangan dan hukum. Sementara perusahaan yang melakukan diversifikasi melalui eksistensi organik internal lebih cenderung punya CEO yang pengalaman dalam fungsi inti, yaitu dalam operasi, R&D, pemasaran, ataupun penjualan. Jadi, Song sama Hayes ini berkesinambungan lah pendapatnya. Lalu, Finkelstein menemukan bahwa perusahaan yang tim manajemen puncaknya memiliki latar belakang dominan di bidang keuangan lebih terdiversifikasi dan menghabiskan lebih banyak untuk akuisisi daripada perusahaan lain. Nah, teman-teman juga bisa lihat yang lain bahwa rata-rata 1, 2, 3, 5 pendapat ini itu berkesinambungan dan memiliki pendapat yang sama. Kalau CEO yang punya latar belakang keuangan, dia lebih ke portofolio bisnis, akuisisi, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang CEO-nya tuh punya pengalaman operasi, R&D, dan pemasaran, dia akan lebih cenderung melakukan diversifikasi melalui ekstensi organik. Next. Oke, sekian. Baik, terima kasih pada Sir telah menyampaikan materinya. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu penelitian masa depan tentang pengalaman fungsional. Next slide. Nah, salah satu kesimpulan yang muncul tentang materi ini adalah penelitian yang dihipotesis oleh Cho dan Hambrick. Mereka menemukan bahwa tim manajemen puncak menambahkan eksekutif atau pos deregulasi yang memiliki pengalaman fungsional yang berorientasi keluaran yang lebih besar dan pengalaman non-maskapai penerbangan menunjukkan pergeseran terbesar dalam perhatian dari orientasi teknik ke orientasi kewirausahaan. Dalam penelitian ini, mereka menemukan suatu temuan yang menarik tentang bagaimana karakteristik manajerial yang diterjemahkan ke dalam hasil strategis melalui peran mediasi dan perhatian manajerial. Next slide. Selanjutnya itu arah baru kedua disarankan oleh pekerjaan dalam tradisi yang berbasis RBV. RBV berfokus pada konsep kesesuaian yang berbeda. RBV menilai sumber daya termasuk pengalaman eksekutif seperti latar belakang fungsional terhadap serangkaian kriteria penentu, kelangkaan yang tidak dapat ditiru, nilai, non-substitusi, dan yang lainnya. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa setiap hal-hal yang terdapat pada kotak pertama, kedua, dan ketiga itu saling berhubungan. Yang mana itu ada faktor psikologi, pengalaman, pilihan, dan performa. Selanjutnya itu ada pendidikan formal. Karena eksekutif puncak biasanya memiliki bertahun-tahun pendidikan di luar pendidikan mereka yang didapat di perusahaan. Mereka tidak mungkin mendapatkan pengalaman tersebut melalui pilihan dan perilaku strategis mereka jika tidak melalui pendidikan formal. Namun, penelitian yang signifikan menunjukkan bahwa pendidikan manajer senior tercermin dalam karakteristik organisasi mereka. Pendidikan formal mencerminkan kemampuan kognitif individu, khususnya keterbukaan pikiran dan selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Kimberly dan Evanisco. Mereka menemukan bahwa jumlah pendidikan formal kepala administrator rumah sakit berhubungan positif dengan adopsi inovasi teknologi di administrasi perusahaan. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa jika manajer memiliki pendidikan yang cukup, maka itu akan berpengaruh positif terhadap perusahaan yang mereka tempati.
dan tentunya itu juga akan berpengaruh pada kinerja organisasi yang dianggap sebagai indikator kinerja. Dalam hal ini, tingkat pendidikan eksekutif memiliki manfaat yang berefek kontingensi atau tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi, lebih kondusif bagi kinerja organisasi di beberapa lingkungan. Dan dalam mengejar beberapa strategi daripada yang lain, hal ini akan menyebabkan kondisi kompetitif dan pasar memerlukan pendidikan yang lebih formal dan keterbukaan pikiran, kemampuan pemrosesan informasi, dan fleksibilitas kognitif yang bersamaan daripada pengaturan lainnya. Seperti yang kita lihat dari gambar ini, itu terdapat faktor-faktor psikologi yang berpengaruh terhadap pengalamannya. Dan juga hal ini akan menimbulkan pilihan atau keputusan dari manajer yang mempengaruhi performa dari setiap individu di perusahaannya. Next slide, operator. Selanjutnya itu ada pengalaman internasional. Pengalaman internasional memenuhi setidaknya beberapa tes untuk kualifikasi sebagai sumber daya yang berharga dalam kerangka RBV. Karena pengalaman seperti itu masih relatif dan tidak umum bagi eksekutif senior. Pada penelitiannya, Roth berpendapat bahwa pengalaman fungsional dan internasional seorang CEO mewakili kemampuan yang berharga dalam mengelola saling ketergantungan internasional. Secara khusus, dia berpendapat bahwa latar belakang fungsional yang luas di pihak CEO yang menghadapi saling ketergantungan internasional yang tinggi menguntungkan karena konteks seperti itu menciptakan tantangan pemrosesan informasi yang cukup besar, sehingga perspektif fungsional yang lebih sempit dan tidak cocok untuk dikelola. Dalam sampel 74 CEO perusahaan menengah industri global, dia tidak menemukan pengaruh utama pengalaman internasional atau latar belakang fungsional terhadap kinerja perusahaan. Namun, sejalan dengan teorinya, Roth menemukan bahwa pengalaman internasional di perusahaan dengan tingkat saling ketergantungan internasional yang tinggi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Beberapa studi lain juga telah meneliti hubungan yang lebih menengah antara pengalaman internasional dan strategi global. Studi ini menemukan bahwa pengalaman internasional tim manajemen puncak berhubungan positif dengan disverifikasi internasional. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Mutia Adilaneva kepada Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai future direction atau arah masa depan. Nah, banyak gagasan mendasar bahwa disposisi eksekutif itu tercermin dalam hasil organisasi. Karena banyaknya bukti yang stabil bahwa karakteristik psikologis dan latar belakang manajer senior mempengaruhi pilihan yang mereka buat. Selanjutnya yaitu pencarian untuk tipe eksekutif. Jadi pada awal tahun 1980-an, ada beberapa tipologi eksekutif yang berkembang, seperti oleh peneliti Wisema, Van der Pol, dan Messer, yaitu menggambarkan ada 6 jenis manajer, misalnya seperti pelopor, administrator, ekonomizer, dan lainnya. Dan untuk mengusulkan kesesuaiannya untuk situasi strategis yang berbeda. Ada beberapa analisis eksekutif tentang perilaku eksekutif dan mengekstraksi 4 pola kepemimpinan utama yang berulang seperti wirausaha, birokratis, politik, dan profesional. Nah, untuk mengembangkan tipologi seperti itu membutuhkan data yang luas, sehingga upaya itu mungkin dilakukan untuk kelompok penelitian tertentu yang memiliki akses psikometrik yang mendalam kepada eksekutif dari latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, causality atau hubungan sebab akibat. Penelitian itu terjadi dikarenakan fakta bahwa adanya interaksi temporal yang kompleks antara atribut eksekutif dan organisasi, adanya tantangan dan realitas kausalitas dua arah, dan adanya kebutuhan teori integratif yang dapat memodelkan sifat dinamis dari kovariasi antara karakteristik eksekutif dan organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui desain penelitian yang cermat, analisis data. Desain longitudinal menggunakan korelasi cross-length dan skor perubahan atau skor pendapatan pertama, kontrol untuk keadaan sebelumnya, dan pemodelan persamaan simultan. Hal itu merupakan beberapa cara yang diadopsi oleh peneliti jika mereka ingin menjelaskan sejauh mana karakter eksekutif memberi pengaruh kepada karakteristik organisasi.
Selanjutnya moderator dan mediator. Banyak penelitian yang mengulas tentang pengaruh pengalaman eksekutif pada pilihan strategis dan kinerja perusahaan yang melampaui hipotesis efek utama langsung dan merupakan arah yang tepat untuk penelitian masa depan. Nah, beberapa moderator utama yang disinggung seperti kekuasaan manajerial, kebijaksanaan manajerial, dinamisme teknologi dan lingkungan, dan tuntutan pekerjaan eksekutif. Nah, selain moderator, ada juga mediator penting. Jadi, mediator ini adalah mekanisme intervensi antara variabel independen dan dependen. Misalnya seperti pada penelitian Cho dan Hembrick, menemukan bahwa karakteristik manajerial akan tercermin dalam strategi sejauh mana mereka pertama kali tercermin dalam perhatian manajerial. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan prediktif karakteristik eksekutif. Para eksekutif itu membuat pilihan berdasarkan interpretasi mereka yang dipersonalisasi atas masalah, opsi, dan hasil. Dan karenanya organisasi dapat tercermin dari manajer puncaknya. Nah, konsep Walter tentang kekuatan situasional mengidentifikasi keadaan di mana faktor disposisi versus situasional berlaku sebagai prediktor perilaku. Nah, dalam tinjauan tentang kerangka interaksionis, menurut Snyder dan Lex mengusulkan bahwa kekuatan prediktif relatif faktor disposisional dan situasional dalam perilaku sosial yang bergantung pada 4 hal. Yang pertama, sifat-sifat yang mana atau karakteristik disposisional. Yang kedua, perilaku yang mana. Yang ketiga, orang yang mana. Dan yang keempat, situasi yang mana. Selanjutnya yaitu mengenai sifat yang mana. Psikologi sosial itu menemukan bahwa ciri individu yang diukur dengan instrumen psikologi dapat memprediksi perilaku daripada yang lain. Contohnya itu seperti masa kerja yang dihabiskan di organisasi dengan budaya yang kuat akan lebih memprediksi psikologi dan perilaku eksekutif daripada masa kerja yang dihabiskan di organisasi dengan budaya yang lemah. Menurut penelitian dari Gupta, menemukan bahwa jumlah tahun yang dihabiskan oleh manajer umum dalam pemasaran dan penjualan sedikit berhubungan positif dengan toleransi eksekutif terhadap ambiguitas. Selanjutnya yaitu perilaku yang mana. Menurut Snyder, agregasi tindakan lebih mudah diprediksi daripada tindakan tunggal. Nah, sebagian besar peneliti kepemimpinan eksekutif juga cenderung berfokus pada tindakan atau hasil agregat. Misalnya yaitu seperti mempertimbangkan pengalaman CEO dalam R&D sebagai prediksi umum inovasi organisasi. Mungkin saja pengalaman CEO dalam R&D adalah prediktor yang kuat dari pengeluaran R&D, prediktor moderat opsi inovasi pesaing oleh perusahaan, dan prediktor adopsi inovasi administrasi yang sangat buruk. Perilaku yang dapat diprediksi dari karakteristik eksekutif sejauh ini disebut perilaku prototipikal, itu dari apa yang secara teoris diharapkan untuk ditimbulkan oleh sifat tersebut. Hasil organisasi yang menjadap aspek inovasi yang berbeda-beda dan bervariasi dalam beberapa prototipikal atau pusatnya terhadap orientasi eksekutif yang timbul oleh pengalaman dari R&D. Selanjutnya yaitu orang yang mana. Menurut Snyder, menggunakan konsep pengawasan diri cenderung untuk memahami dan mengatur perilaku seseorang dalam konteks isyarat situasional tertentu, di mana pemantauan diri yang tinggi dan responsif atau pemantauan diri yang tinggi atau responsif atau sensitif terhadap konteks tertentu, dan pemantauan diri yang rendah yaitu bertindak lebih riang atas dasar nilai-nilai kepribadian dan keyakinan mereka yang melekat.
Para eksekutif ini berbeda dalam seberapa besar menghargai rasionalitas dan pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam seberapa besar mengizinkan keputusan. Menurut Hambrick dan Brandon, yang mengemukakan bahwa seorang eksekutif yang sangat menghargai rasionalitas berusaha untuk mengumpulkan dan mengevaluasi fakta. Akan mungkin mengambil berbagai sudut pandang dan dengan demikian mungkin untuk bertindak atas dasar pengalaman dan preferensi di masa lalu. Selanjutnya itu situasi yang mana? Menurut Michelle, perbedaan antara situasi kuat dan lemah sangat penting, dengan efek disposisi yang jauh lebih besar diamati ketika situasi yang lemah. Situasi yang lemah itu seperti ketika situasi terjadi tidak terstruktur dan tanpa hubungan sebab akibat yang jelas, sehingga efek eksekutif pada situasi tersebut akan paling terasa. Seperti pilihan seorang eksekutif dalam industri yang sangat heterogen, di mana perusahaan mengejar strategi yang sangat berbeda, akan lebih mencerminkan karakteristiknya daripada pilihan yang dibuat dalam industri yang homogen. Selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari awal, yang dibahas dari awal sampai akhir, didapatkan kesimpulan bahwa konsep kebijakan sangat penting sebagai cara dalam melihat situasi strategis. Dalam situasi diskresi yang tinggi, ketika lingkungan organisasi memberikan tindakan yang luas, maka karakter eksekutif akan cenderung tercermin dalam pilihan organisasi. Ketika dalam situasi dengan keleluasaan yang rendah, di mana kekuatan yang membatasi atau sekadar keyakinan yang kuat tentang hubungan sarana tujuan, maka disposisi eksekutif tidak banyak berhubungan dengan pilihan strategis. Penelitian mengenai studi kepemimpinan strategik berkontribusi pada implikasi praktis di arena pemilihan eksekutif, suksesi, evaluasi, dan penghargaan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Baik, terima kasih Minta atas penyampaian materinya. Setelah semua materi tersampaikan, maka berakhir pula presentasi kami melalui video ini. Terlebih dan terkurang dari presentasi kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.